Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, dalam video kali ini kita berada dalam satu sesi rudud, yakni sesi yang membahas mengenai bantahan-bantahan terhadap statement-statement dari seseorang yang menurut pandangan kami perlu untuk diluruskan. Baik, dalam sesi rudud kali ini kita membahas mengenai satu statement dari seorang influencer, satu tokoh yang videonya, statementnya cukup banyak ditonton oleh masyarakat, yakni saudara Eko Kuntadi. Dalam video ini beliau membahas mengenai pembahasan sertifikasi dai. Beliau menyatakan bahwa sangat setuju untuk dai itu disertifikasi untuk supaya tidak ada lagi dai abal-abal, itu istilah beliau. Kemudian saudara Eko Kuntadi ini juga mengkritik MUI selaku satu lembaga yang biasa mensertifikasi sesuatu tentang terkait dengan kehalalan. Ini biasa disertifikasi oleh MUI, tapi beliau mengkritik, si Eko Kuntadi ini mengkritik kenapa dai kalangan ulama tidak mau disertifikasi padahal biasa nyertifikasi. Kurang lebihnya kritiknya begitu. Dan terakhir si Eko Kuntadi mengatakan bahwa masa kalah dengan kulkas, kalah dengan sanyo, di mana kulkas sanyo itu disertifikasi untuk kelayakan edarnya. Kemudian dai harusnya ada sertifikasi supaya jelas kelayakannya, kapasitasnya, sehingga beliau menyatakan, Eko Kuntadi ini menyatakan bahwa masa kalah dengan sanyo, kalah dengan kulkas. Ini yang mau kita bahas tentang sertifikasi dai ya. Yang pertama pada dasarnya adalah kesalahan berpikir dari saudara Eko Kuntadi ini tentang sertifikasi dai. Dia menyamakan dengan kulkas, dengan sanyo, maka justru kita bertanya, masa dai mau disamakan dengan kulkas dan sanyo? Beda jauh. Dai ini pendakwah, pengajak kebaikan. Ya jangan disamakan dengan kulkas dan sanyo. Ini satu hal yang kesalahan berpikir yang luar biasa dari saudara Eko Kuntadi. Kemudian perlu diingat juga, siapa yang layak untuk mensertifikasi dai? Ini penting. Kalau kulkas, sanyo, layak edar, disertifikasi dulu, jelas pas. Ya, memang harusnya begitu itu supaya tidak ada orang yang tertipu dengan produk-produk tersebut. Dan siapa yang mensertifikasi kulkas dan sanyo? Yang mensertifikasi adalah orang yang memang pakar di bidangnya, lembaga yang memang di bidangnya, yang paham betul soal sanyo dan kulkas. Ini memang pas. Kemudian siapa yang berhak mensertifikasi dai ini? Ini permasalahan. Inilah permasalahannya. Siapa yang berhak? Apakah kalau sanyo, kulkas disertifikasi memang pakarnya, memang ahlinya yang mensertifikasi, jelas. Kalau dai yang mensertifikasi siapa? Pemerintah. Yang mensertifikasi siapa? Yang berhak, yang dianggap layak untuk menyeleksi seorang dai. Tentu saja sesama dai, sesama ulamanya, sesama tokoh masyarakatnya. Nah, umumnya tokoh masyarakat, normalnya dai dengan dai yang lain, ini adalah mitra. Ini adalah sesama orang-orang yang mengajak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian mereka untuk mensertifikasi satu sama lain tentu saja tidak ada enak hati. Itu kalau memang yang mensertifikasi adalah dai yang lain, dai yang dianggap lebih tinggi. Lebih tinggi pun dari kawas siapa? Kan rumit. Permasalahannya yang mensertifikasi ini siapa, ini penting dulu, dirumuskan dulu. Itu kalau yang mensertifikasi dai aja timbul permasalahan seperti itu. Sesama dai aja timbul permasalahan seperti itu. Sesama ulama aja timbul permasalahan seperti itu. Kemudian kalau yang mensertifikasi adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, justru lebih kacau lagi itu. Karena kita tahu juga bahwa Kementerian Agama ada permasalahan-permasalahan terkait dengan misalnya kasus-kasus yang dianggap suap,
kasus-kasus korupsi, sedikit-sedikit kita dengarlah soal itu. Walaupun kita tidak menyebutkan nama individu-individu, tetapi permasalahan itu adalah rahasia umum. Ketika Kementerian Agama justru mensertifikasi dai, pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Agama mensertifikasi dai, maka justru sangat-sangat tidak layak sama sekali. Menteri Agamanya pun perlu disertifikasi juga. Makanya siapa yang mensertifikasi dai ini perlu dirumuskan dulu, dikaji dulu. Nah, ini penting. Jangan disamakan dengan Polkas Sanyo, beda jauh. Nah, maka yang mensertifikasi dai itu siapa? Kalau yang mensertifikasi dai, yang menganggap dia dai, yang mengundang dai itu masyarakat. Yang mengakui dia sebagai ulama, tokoh, dai itu masyarakat. Yang mengundang mereka itu masyarakat. Maka biarlah yang mensertifikasi dai itu masyarakat. Dai-dai yang dianggap penipu, katakanlah begitu, produk yang salah, yang gagal kalau dalam hal Sanyo, biarlah masyarakat sendiri yang kemudian menyimpulkan, kemudian mengeliminasi dai tersebut tidak diundang lagi. Biarlah begitu itu. Permasalahannya adalah banyaknya paham di Indonesia ini, khususnya paham keislaman ya. Yang satu dianggap dai yang berkualitas, misalnya Ustaz Abdul Somad gitu ya. Kita tahu bahwa tidak sedikit yang mengakui beliau adalah dai yang punya kapasitas sebagai seorang dai. Itu pun masih diikhtilafkan oleh sebagian orang. Misalnya beberapa tokoh yang tidak sepakat dengan Ustaz Abdul Somad. Terus yang mensertifikasi Ustaz Abdul Somad itu siapa? Nah ini penting. Pemerintah, Menteri Agama, atau siapa? Atau dai yang lain? Ini siapa? Ini penting. Gus Baha misalnya, kami mengakui bahwa Gus Baha adalah dai yang sangat berkualitas. Itu pun masih ada kritik kepada beliau. Nah makanya yang mensertifikasi ini siapa? Bahwa di Indonesia ini ada keragaman pemahaman di samping keagamaan, khususnya dalam keislaman. Ini mau diakui atau tidak? Atau pemerintah mau memaksakan satu paham? Nah ini lebih jelas, harus jelas dulu. Apakah pemerintah mau memaksakan satu paham keislaman? Dalam hal ini karena yang dibahas dai ya. Atau memang dibiarkan dalam memahami keislaman itu beragam? Kalau mau dipaksakan, ya sertifikasi dai itu pas. Tapi apakah memang betul begitu? Kita tunggu saja. Tapi yang jelas video ini kita mau bahas bahwa kenapa MUI menolak sertifikasi dai itu? Bukan beliau ini sepaham kami mau semena-mena, ya biarlah yang mensertifikasi dai atau yang mensertifikasi apapun, soal kehalalan hanya MUI saja yang berhak, bukan. Tetapi dai mensertifikasi dai yang lain itu tidak layak, tidak etis. Biarlah masyarakat yang menilai. Kalaupun ada dai-dai yang katakanlah menipu, menyeleweng, lama-kelamaan ketahuan juga kok. Lama-kelamaan nggak diundang juga kok. Sehingga tidak secara umum pokoknya semua dai sertifikasi, terus kadar sertifikasinya belum jelas. Sertifikasinya terkait di bidang apa? Belum jelas. Yang menyertifikasi siapa? Belum jelas. Wacana-wacananya justru menurut pandangan kami adalah menimbulkan kegaduhan. Menurut pandangan kami seperti itu, dan sekali lagi jangan samakan dai dengan Polkas dan Sanyo. Karena dai ini adalah orang-orang yang mengajak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kepada pemahaman agama yang benar. Jika ada dai-dai yang diundang masyarakat yang tidak seperti itu, biarlah masyarakat yang mensertifikasinya kemudian tidak lagi mengundang mereka. Kami kira itu video kali ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.